Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim, tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini, dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Kita tidak membela agama, tapi kita hanya meluruskan, membantah setiap tuduhan, ocehan, dan juga tafsiran-tafsiran liar dari oknum-oknum atau polemikus muslim yang lebih begitu menggebu-gebu untuk membahas dan menafsirkan Alkitab sesuka hati mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di zaman internet ini kita tidak bisa lagi ditipu kecuali kita menipu diri sendiri dan menjadi penipu. Kenapa saya katakan demikian? Di zaman internet ini semua terbuka dengan terang menderang. Kita hanya perlu belajar mempercayai dengan akal sehat, logika terhadap suatu keyakinan yang kita lihat dan saksikan di Indonesia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa mencari data-data dan juga buku-buku literatur yang bertanggung jawab untuk semua agama yang ada di Indonesia, termasuk Islam. Jadi kalau dibilang Islam tidak bisa dikorek, dikritisi segala macam, itu hanya sebuah klaim dari orang-orang yang tidak mampu dan tidak siap untuk berargumen. Dan biasanya orang-orang begitu, teman-teman, lebih identik kalau dikritisi, lebih identik main lapor dan teriak-teriak sana-sini dan mengkafir-kafirkan. Nah, inilah yang terjadi selama ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apologetik Kristen ini begitu luar biasa lagi, teman-teman, memaparkan kepada kita, menerangkan dengan baik, lugas tentang ayat itu dan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya, teman-teman? Bagaimana pelajarannya? Mari kita lihat. Jangan skip supaya dapat informasi yang lengkap dan berwawasan. Ini dia, teman-teman, videonya. Kali ini saya ingin ngajak saudara-saudara untuk nangis bareng, ya, karena ada satu peristiwa yang luar biasa, ya, yang terjadi di dalam komunitas atau kehidupan teman-teman kita yang beragama Islam. Jadi ada satu peristiwa yang luar biasa, ya, yang saya mau share kepada saudara-saudara. Mungkin ya saudara belum menonton atau belum tahu, ya, peristiwa yang sangat luar biasa, ya. Mungkin ya dalam sejarah ini ya mungkin hanya segelintir peristiwa yang seperti ini, ya. Peristiwa apa itu? Ya, peristiwa luar biasa. Sampai saya bingung tuh mau ngomongnya gimana, ya. Ya, seperti yang saudara sudah lihat di dalam judul di thumbnail itu, ya, Masya Allah, ya, 1 juta orang bersyahadat masuk Islam usai debat agama Islam Kristen, ya. Dan ini bukan hanya orang Kristen sih yang perlu nonton ini, ya, bahkan Muslim harusnya nonton, ya, karena ini adalah peristiwa yang menakjubkan, ya, peristiwa yang mempesona, ya, yang memberi kesegaran, ya, di tengah-tengah banyaknya korupsi, ya, banyaknya kekerasan dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan peristiwa ini memberi hidayah dan kita bisa menangis bersama, ya. Oke, kita mulai saja di sini. Ya, udah saya persiapkan dengan baik, ya. Baik,
karena ini berkaitan dengan debat agama Islam Kristen, dan memang ini usai ya. Jadi peristiwa yang sangat bersejarah ini tuh usai ya setelah terjadi debat, ada ya 1 juta orang yang bersyahadat masuk Islam. Wow. Dan saya bersyukur sekali ada teman yang baik ya, sahabat yang mengirimkan sebuah video berkaitan dengan pokok persoalan ini ya, peristiwa bersejarah ini ya. Ya makanya diviralkan ya. Jangan ini tuh, terutama teman-teman muslim tuh diviralkan gitu video ini ya. Iya, jadi thank you ya untuk sahabat saya yang memberikan link video ini, sehingga saya tergerak untuk memberikan respon terhadap peristiwa yang menakjubkan ini. Baik, kita mulai aja supaya nggak kelamaan, supaya saudara bisa bermalam minggu dengan istri dan anak ya. Ya, pertama-tama kita lihat di sini ya sejarahnya debat agama ini secara ringkas saja. Ya, ada debat antar agama, umat agama Islam dengan umat agama Kristen ya, yang diwakili dari Kristen itu pendeta MYM, dan dari Islam itu Ustadz Zuma ya, atau yang sering saya sapa dengan nama Abbas ya, karena nama dia memang ujungnya Abbas ya. Ya, jadi pada tanggal 17 September ya, itu hari bersejarah buat saya, karena itu hari ulang tahun saya ya, 17 September ini ya, baru dan saya diberikan hadiah nih hadiah nonton beginian gitu loh, debat. Wow ya. Nah, saya melihat dari channelnya MYM ya, Muri Walianto Matalu, di sini judulnya Zuma ngos-ngosan gitu ya. Jadi mereka mempercakapkan topik Duinatur Kristus ya, topiknya Duinatur Kristus. Oke, karena di dalam debat itu kelihatannya Abbas ini terganggu akses internetnya ya, jadi kadang bisa muncul, kadang tenggelam, kadang muncul gitu. Nah, debat itu kemudian diulang ya pada tanggal 22 September. Ya, hari ini tanggal 24. Ya, berarti sekitar 2 hari lalu lah ya. Nah, judulnya ya ini tetap Duinatur ya. Yesus Allah 100% dan manusia 100%. Ya, sebetulnya videonya sudah saya tanggepin sih kemarin. Tapi ini ada peristiwa yang mengharukan ya, yang meneteskan air mata di sini. Ya, apa itu yang meneteskan? Sebentar ya. Nah, tanggal 22 ini diulang lagi debatnya, dan seru ya, debatnya seru di sini. Bisa ditonton, saudara-saudara kalau mau nonton debatnya di sini. Oke, nah setelah tanggal 22 ini ya, kemudian ada banyak channel ya. Nah, ini channel channel Abbas ya. Nama channelnya tuh Zulkifli M Abbas Official ya. Nah, kalau yang saya dikasih link ini ya, ini yang utama ya, yang primer ya. Kembali ada yang mualaf setelah pendeta MYM kalah debat ya. Berkat pendeta Muri Wali kalah debat ya, ada lagi yang memutuskan mualaf ya. Jadi setelah pendeta MYM kalah debat, katanya channel ini. Tapi kita nggak usah ngomongin banyak channel yang lain. Kita ngomongin saja channel Abbas ya, Abbas Official ini. Nah, dia kasih judul bersyahadat ya, usai. Nah, jadi perhatikan ya saudara-saudara, bersyahadat usai
menyaksikan MYM akui menyembah 100% manusia. Dan dia berbicara di sini tentang pelintir memelintir, ya ternyata dia yang memelintir, ya. Ya, bagaimana ya MYM mengakui itu, kapan tuh mengakui menyembah 100% manusia? Ya, ada yang tidak ditulis oleh Abbas official ini, yaitu Allah yang 100%-nya mana gitu loh. Ya kan, jadi dia memelintir perkataannya pendeta MYM ya, yang mengatakan bahwa dia menyembah Yesus yang adalah Allah 100% dan manusia 100%, tetapi dipotong, dipelintir oleh Abbas official ini menjadi menyembah 100% manusia ya. Oke. Di dalam thumbnailnya ada seseorang yang bernama Fidel Randy Waworuntu bersyahadat di MMCI ya, sudah ditonton tadi itu 18.500 lebih ya, dan ya ini tanggal 23, jadi kemarin ya. Jadi dia di dalam video ini itu dikisahkan peristiwa yang menakjubkan. Ya, seorang yang pindah agama setelah seorang pendeta kalah debat. Ya, satu orang apa 1 juta orang ya? Coba kita tonton dulu ya. Jadi saudara mengerti ini. Oke, kita sebut saja Randy ya, karena namanya cukup panjang. Fidel Randy Waworuntu ya, bersyahadat di MMCI ini. Jadi memang isi dari video ini yaitu menceritakan kisah bersyahadatnya. Jadi proses bersyahadatnya Randy ya, yang dipandu oleh Abbas, dipandu ya. Nah, saya ceritakan pelan-pelan. Kalau saudara mau nonton video ini, itu silahkan tonton yang berjudul ini ya, bersyahadat usai menyaksikan MYM akui menyembah 100% manusia ini ya. Saudara tonton di situ sebelum video ini diedit atau dihapus ya. Nah, tapi saya udah download sih. Saya udah download. Kalau seandainya dihapus, ketahuan deh ngapusnya. Ya, jadi ini videonya ya. Oke. Ya, di sini saudara bisa lihat di sini di detik-detik awal dari video ini, saya capture di sini detik ke-6 ya, di sebelah kanan ini udah hadir yang Randy sudah hadir di sini ya, dari awal di sini. Mungkin ini video potongan ya, tapi ya yang penting di dalam videonya Abbas ini itu Randy sudah hadir sejak awal ya. Nah, kemudian ada percakapan begini ya, percakapan di detik ke-27. Nah, jadi saya ini yang warna hijau ini ucapannya Randy ya, sedangkan yang hitam ini ada cewek yang memandu atau juga Abbas yang memandu ya. Oke, di detik ke-27 dalam video itu ya, dikatakan tentang pensyahadatan Pak Randy ya, pensyahadatan Pak Randy ya. Lalu dikonfirmasi sama Randy-nya, ya baik katanya, jadi dia siap dipandu untuk bersyahadat ya. Nah, kalau dalam kurung ini saya ya, penjelasan saya ya, jadi dia Randy-nya siap dipandu untuk bersyahadat. Jadi saudara yang menonton video ini saja ya, saudara akan melihat ada seseorang yang beragama Kristen ya, kemudian pindah agama ke agama Islam setelah atau usai ya perdebatan antara Abbas dengan MYM. Nah, jadi dikisahkan seperti itu ya. Kemudian di menit ke-2 detik ke-36 ya, ditanyalah ya, apa yang melatar belakangi Bang Randy meluk agama Islam ya. Ya, atau mau memeluk agama Islam di sini ya. Nah, di menit ke-3:08 dia menjawab ya. Motivasinya ya, alasannya itu berkaitan dengan
Tuhan yang satu. Dan di dalam video TikToknya yang terbaru, ya, jadi Randy ini punya akun TikTok ya, itu ya Tuhan yang satu ini ya berkaitan dengan menyembah hanya satu Tuhan, ya. Jadi saya ringkaskan ya apa yang dikatakan Randy itu. Jadi di dalam agama yang dulu ya, maksudnya Kristen Protestan itu, bagi Randy membingungkan, ya. Apa yang membingungkan? Ya, Randy mengucapkan kurang lebih seperti ini, karena dia agak-agak nggak begitu langsung mantap begitu ya. Jadi saya tuliskan aja di sini. Nabi tapi dituhankan. Ya, jadi ada Tuhan yang pertama ya. Tapi Nabi masih bisa menyebut Tuhan yang lain. Ya, jadi Tuhan yang kedua ya, maksudnya Nabi di situ ya Yesus. Ya, yang dimana dia menyamakan ya biasa seperti apologet atau polemikus Islam itu ya. Jadi Nabi Isa itu disamakan dengan Yesus Kristus. Makanya di sini bilang nabi tapi kok dituhankan. Tapi nabi yang dituhankan tadi itu ya masih bisa menyebut Tuhan yang lain. Dia bertuhan gitu loh. Jadi ada yang menyebut Nabi ini sebagai Tuhan, tapi Nabi ini sendiri bertuhan juga. Jadi kok agamanya kok Tuhannya jadi banyak gitu loh, ya? Kok Tuhannya jadi banyak? Nah, dia mau masuk ke dalam agama Islam itu karena di Islam tuh Tuhannya satu, ya. Jadi itu jelas tidak membingungkan, ya. Nah, itu dikonfirmasi di video TikToknya. Nah, setelah Randy itu menjelaskan tentang Tuhan yang satu itu ya, terus panjang lebarlah Abbas itu khotbah di dalam videonya dia itu ya, di dalam video yang ini ya panjang dia tuh khotbahnya itu ya. Kita nggak usah bahas itu dulu karena saya pengen cerita peristiwa yang menakjubkan, mempesona ini, yang membuat saya itu jadi meneteskan air mata ya. Ya, ada tanggap. Nah, di menit ke-19 detik ke-29 ya, dan juga detik ke-52 pada menit 19 ini ya ada yang bertanya ya, ada tanggapan atau langsung bersyahadat ya. Jadi ditekankan tidak ada paksaan ya, harus dari hati. Ya, jadi tidak ada paksaan. Nah, jadi sebelumnya di sini ada yang terlewat tadi itu. Jadi Randy ini juga ditanya-tanya ya, tinggalnya di mana, usianya berapa. Oh, usianya udah 31 tahun, berarti sudah dewasa, berarti sudah berhak untuk menentukan agama yang dipeluknya itu agama apa ya. Nah, jadi ditegaskan di sini di menit ke-19 ayat 20 menit ke-19 detik ke-29 tidak ada paksaan ya, bersyahadat ya. Jadi harus dari hati ya. Terus menit ke-20 detik ke-13 dikatakan sudah siap atau belum. Nah, Randy menjawab ya di menit ke-20 detik ke-15 sudah siap. Jadi pasti sekali di dalam video ini itu dikisahkan ada seorang yang mau pindah agama. Jadi sebelumnya tuh belum pindah agama. Jadi bukannya kayak kemarin Yudaisme pindah ke Islam gitu kan. Ya, tetapi sebelumnya diomongin tuh ya soal Kristen. Wah, setelah ini kan wah banyak nih yang Kristen akan mualaf nih, karena tidak ada yang mualaf ya. Karena tidak ada yang mualaf. Wah, si Valen nelpon tuh si Yudaisme kan. Dia bilang beberapa tahun yang lalu dia udah pindah ya dari Kristen ke Yudaisme. Ya berarti saat itu ya, beberapa hari lalu kemarin itu dia pindah bukan dari Kristen ke Islam, ya kan, dari Yudaisme ke Islam. Ya, jadi kontradiktif tuh perkataannya si Abbas ya. Ya. Nah, sekarang ya karena dia rada-rada malu kali ya udah begitu yakin bahwa dengan debat itu akan terjadi perpindahan gitu ya, mualaf dari Kristen ke Islam. Maka dibuatlah sebuah video ini. Ya, sebuah video ini nih mantap
ya kan? Ini meyakinkan ini, ya. Ada orang Kristen loh, ya, ada orang Kristen yang menjadi mualaf gara-gara ya pendeta MYM kalah debat, ya. Nah, terus dipelintir tuh sama si Abbas tuh, ya. Bersyahadat usai menyaksikan MYM akui menyembah 100% manusia. Aduh. Ya, jadi sudah siap nih ya. Di menit ke-20, detik ke-15 sudah siap. Lalu ditegaskan lagi. Bisa nggak open cam? Karena dari tadi itu kalau saudara lihat, ya, Randy itu tidak open cam dari awal. Ya, tidak open cam. Nah, barulah di menit ke-20, detik 20 itu ditanya, gimana bisa nggak open cam? Ya. Muncullah Randy. Ya, sudah pakai apa namanya? Sudah pakai peci ya. Ya, ustadznya fotonya pakai topi, malah di topi topi gaul. Iya, Randy-nya udah mantap tenan gitu ya dengan apa apa namanya? Sejumput janggut ya, sejumput janggut dia gitu. Ya, sampai kaget tuh si Abbasnya ngelihat si Randy tampilannya begini. Ya, tuh kaget tapi pura-pura kaget ya. Ya. Oke. Jadi gambar profil Randy muncul di menit ke-21 detik kedua, ya, muncul di situ. Lalu di detik ke-24 menit 21 itu ada ajakan untuk syahadat, ya, disaksikan ribuan umat Islam secara online, ya kan? Kemudian mulailah ya 1 menit proses bersyahadat ini dari menit 21 detik 48 sampai menit 22 detik 48, persis loh saudara-saudara. Jadi di situ kata sah, ya. Jadi setelah dipandu untuk mengucapkan syahadat itu, maka di menit ke-22 detik ke-48 itu, ya, dengan bangganya Abbas mengatakan sah. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Sah, luar biasa, ya. Satu orang cukup ya. Saya ceritain satu orang. Kalau 1 juta orang nanti ini ya, apa namanya, nggak kelar-kelar ya. Kalau 1 juta orang ya. Ya, tapi memang betul-betul nih, ya, 1 juta orang nih, betul-betul nih, ya. Kita lihat dulu akun TikToknya Randy. Iya, akun TikTok Randy sesuai dengan namanya dia, ya, Fidel Randy Waworuntu, ya. Di situ tertulis di bawahnya, di atasnya namanya dia itu username-nya Randy Waworuntu, ya, tetapi tidak pakai apa namanya, tidak pakai ini ya, peci ya. Ya, lumayan lah kelihatannya, ya, kumisnya, terus ada giniannya, tapi sebentar, ya, sebetulnya manis loh kalau di bibir dia ada apa namanya, ada kayak kumis-kumis gimana gitu ya. Iya, tapi sekarang berbeda ya, ada jenggotnya, ininya dihapus tuh, apa namanya, di sininya ya. Oke, saudara bisa melihat videonya, apa namanya, TikToknya Randy ini. Nah, ini video yang terbaru ini. Nah, ini video dia nih, ya, ditanya sama netizen lah, ya, TikTok di situ, apa namanya, alasannya mualaf apa? Ya, itu dia, ya, Tuhan yang satu di Islam itu, menyembah hanya satu Tuhan. Nah, itu dikonfirmasi di video TikTok yang terbaru ini, ya. Tapi ada berapa puluh video di sini ya, nggak begitu banyak sih. Ya, tetapi ada video yang mengesankan, itu video yang diupload tanggal 1 September 2021. Jadi 1 tahun yang lalu, ya, lebih dari 1 tahun yang lalu di sini ada satu video di sini 1 September ya. Oke, ini videonya.
video Randy di sini ya. Di situ ada uraian yang dia tuliskan, saya Kristen dan sekarang saya mualaf masuk Islam. Ya, ini 1 September 2021 ya, sekarang 2022. Ya, nah sekarang kita mulai masuk ya ke dalam pembongkaran dari kebohongan ya yang dikisahkan oleh dua orang ya yang bersahabat ini ya, antara Abbas dan Randy ini ya. Wow, ya kita mulai membongkar kebohongan mereka ya. Nah, Randy mengatakan sekali lagi ya di postingan dia di TikTok itu tanggal 1 September 2021 ya, saya Kristen dan sekarang saya mualaf masuk Islam. Saya merasa hidup saya tidak istiqomah hanya karena kekurangan materi hidup, kekurangan materi ya. Hidup saya berantakan lagi. Apa Allah akan maafkan orang seperti saya? Cirebon ya, memang dia di Cirebon sekarang ini ya. Berarti udah berapa lama dia di Cirebon itu? Ya. Nah, sekarang dia juga di Cirebon. Setahun yang lalu dia di Cirebon ya. Jadi sudah cukup lama begitu. Ya. Oke, jadi di sini di video ini itu ada proses ya, proses bagaimana Randy bersyahadat di video ini. Ya, nanti kita analisis lagi sebetulnya kapan sih dia itu bersyahadat gitu. Kan ini video yang diupload 1 September 2021. Tapi kelihatannya ini bukan peristiwa di hari itu dia bersyahadat kemudian dia upload di TikTok. Nah, bukan begitu kelihatannya. Nanti kita lihat ya dari beberapa video dia kelihatan bahwa ini bukannya dia itu bersyahadat tanggal 1 September 2021 kemudian langsung diupload. Kelihatannya ini peristiwa yang sudah agak lama juga. Nah, nanti kita analisis di situ. Tapi kita dengerin dulu kita dengerin dulu prosesi bersyahadatnya Randy ini ya. Jadi seluruh umat muslim ya harus tahu ya bahwa saudara Anda yang bernama Abbas dan Randy ini itu adalah muslim pembohong ya, muslim pembohong. Nah, coba perhatikan ya bagaimana kebohongan orang ini ya. Nah, ini saya tunjukkan videonya, Kak. Saudara juga bisa nonton sendiri sebelum video dihapus ya. Tapi ini sudah keburu saya download, saya mau tunjukin kepada saudara-saudara ya. Oke, kita dengar dulu proses bersyahadatnya Randy ya. Iya, begitu eksplisit sekali ya ustadznya menyebut nama Randy itu ya, dan proses bersyahadatnya begitu clear ya, begitu clear di situ. Iya, sekarang kita pengen melihat ya sebetulnya kapan sih dia itu, proses ini yang terjadi itu kapan ya kan? Karena ini kan video uploadan 1 September 2021 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sudah saya putar ya kan videonya ya. Nah, saudara boleh masuk ke channelnya Randy, bukan channel, akun TikToknya Randy ya. Nah, video pertama itu dia upload 10 Oktober 2018, lalu dia vakum ya. Video keduanya itu 16 Maret 2020
di mana dia itu menghapus tatonya dia, ya, lalu dia menulis sebuah kata-kata istiqomah hijrah hapus tato di sini, ya. Clear banget. Ini ditulis di dalam penjelasan atau deskripsi video itu. Ya, 16 Maret ini perlu dikasih warna merah supaya kita mengerti di sini. Kemudian video ketiga, jadi memang dia bukanlah seorang TikToker yang antusias gitu ya, karena dia vakum lagi di sini setelah hapus tato. Kemudian video ketiganya sudah sudah pakai peci, kelihatannya peci dia nggak ganti-ganti loh, saudara. Ya, jadi ya coba lihat ya, dia pakai peci di sini. Saudara bisa bandingkan nih peci dia sama pertama. Nah, ini nih kemarin tanggal 23 ini ya, 23 September ya, kelihatannya masih sama nih. Atau dia punya banyak ya peci yang bisa juga sih dia punya banyak tuh peci yang sama ya. Ya, ini juga waktu pakai ini dia demen banget peci yang putih, modelnya kayak begini nih. Ya, modelnya kayak begini ya. Waktu dia bersyahadat ini ya, sama dia ngomong di sini ini ya, video ketiga ini ya, itu dia upload 13 April ya, 13 April. Tapi video kedua, nah ini ada clue-nya ya. Dia mengatakan istiqomah hijrah hapus tato. Ya, dia sudah memakai peci ya kan? Sudah mantap ya. Oke, jadi kita yang nggak terbiasa dengan transliterasi bahasa Arab itu ya, kita lihatlah ya, artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu istiqomah itu adalah sikap teguh pendirian ya, teguh pendirian dan selalu konsisten. Atau di dalam sebuah artikel di google.com ya, istiqomah adalah cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk terus menjadi lebih baik dan ada di jalannya, serta tidak mudah goyah ya, tidak mudah goyah meskipun ujian datang menghampirinya, tapi tetap teguh dalam keputusan tersebut ya. Nah, jadi memang ada sebuah keputusan di sini, keputusan hidup ya. Tetap teguh di sini ya. Kita lihat. Oke. Lalu hijrah. Ya, hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari, dan berpindah tempat. Ya, jadi ada perpindahan tempat. Ya, semula tentu ya bukan berpindah tempat dari sini, dari Jakarta ke Cirebon misalkan gitu. Sorry. Ya, berpindah tempat dalam pengertian mula-mula ya seperti itu ya, berpindah tempat beneran gitu loh ya. Nah, di sini ada sebuah artikel di republika.co ya, hijrah menjadi muslim ya. Di situ ya dikisahkanlah tentang peristiwa hijrah ya, bagaimana Nabi Muhammad ya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tempat ya, perpindahan tempat. Oke. Nah, ya, karena itu tahun baru Hijriah kerap dikaitkan dengan istilah berhijrah ya. Dalam bingkai konotatif, berhijrah juga dapat diartikan sebagai proses peralihan diri, yakni dengan meninggalkan segala keburukan dan dosa guna menjadi pribadi yang lebih baik ya. Berkaitan dengan makna tersebut, maka hijrah memang memiliki cukup banyak perwujudan ya. Salah satunya adalah ketika seseorang memutuskan ya untuk memeluk Islam dan meninggalkan kepercayaan lainnya. Ya, dalam Islam, orang yang memutuskan menempuh proses hijrah demikian biasa disebut mu'alaf. Ya. Nah, jadi ya, dengan dia mengatakan istiqomah hijrah hapus tato di tanggal 16 Maret 2020 ya, kalau kita pahami itu sebuah kemungkinan di sekitar tanggal 16 Maret 2020 ini, karena ini kan video yang diupload ya kan, itu lebih dekat di tanggal ini ya, dia itu bersyahadat
Jadi bukan di tanggal 1 September. Jadi peristiwanya 1 September 2021, tapi lebih mungkin dia itu di sekitar 16 Maret 2020. Ya, mungkin aja pada bulan Maret atau bulan Februari atau sekitar itu. Ya. Nah, kalau kita hitung dari 2020 Maret 2020 ke 2021 Maret 2021, Maret 2022 sampai dari Maret sampai sekarang September, maka Randy sudah bersyahadat sekitar 2,5 tahun yang lalu. Ya, bukan usai debat. Nah, debatnya kan tanggal 22 itu. Kita anggap 2 hari lalu ya. Jadi bukan usai debat 2 hari lalu. Saya ulangi lagi ya, karena ini peristiwa yang mempesona ya, yang membuat kita meneteskan air mata, mengharukan sekali ini saudara-saudara. Mengharukan sekali ya. Randy ya sudah bersyahadat sekitar 2,5 tahun yang lalu ya, tetapi dia berbohong bersama dengan Abbas ya, di channel resminya Abbas official itu ya. Dia berbohong. Saya nggak tahu tuh teman-teman yang hadir di dalam live streaming itu tahu apa enggak bahwa peristiwa proses bersyahadat itu adalah proses kebohongan. Mereka tahu apa enggak gitu loh ya. Tetapi yang jelas bahwa 2 orang ini adalah memang pembohong ya. 2,5 tahun dia bilang usai debat sama MYM itu 22 tanggal 22 kemarin ini, 2 hari yang lalu gitu loh. 2 hari yang lalu. Bagaimana dia bisa berbicara tentang kebenaran kalau dia selalu berbohong ya? Berapa setahun yang lalu yang lebih loh ya, ketika dia berkata-kata jorok sama saya, lalu saya balas lagi dengan kata-kata jorok, lalu kata-kata jorok saya ditampilkan, kata-kata jorok dia diumpetin. Lalu video itu ditampilkan begitu agungnya sang gurunda ya. Si Zuma itu kan disebutnya gurunda ya. Ustadz apologet, apalagi dia ngaku-ngaku kristolog katanya. Wow. Kapan lu bertobat? Ya, terus lu ngajakin orang tersesat. Semakin banyak orang dengan kebohongan-kebohonganmu itu. Ya. Jadi saya menangis bukan karena ada orang mu'alaf, bukan. Ya. Kasihan. Ya, orang lain tuh menjadi korban. Ya, kebohongan-kebohongannya Abbas ini ya menjadi korban. Ya, saya nggak tahu harus ngomong gimana. Ya, kita mau kita bilang bodoh, kasihan, ya kan? Ya, udah dibohongin. Ya, terus kemudian sekarang dia belajar untuk ngebohongin orang lain si Randy-nya. Begitukah? Ya, begitukah penghayatan ya menyembah satu Tuhan itu? Begitukah agama yang benar itu? Nah, jadi saya meneteskan air mata itu ya bukan karena seperti tadi ada orang yang berpindah agama. Soal berpindah agama itulah adalah hak asasi manusia ya. Tetapi ya kalian itu mempertontonkan kebohongan yang begitu jelas. Kalian nggak tahu malu. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman muslim tolong diviralkan. Ada channel yang tukang pembohong, ya kan? Itu begitu leluasannya. Ya, menghujat Tuhannya Kristen. Ya, kalau orang Kristen itu ya dengan tenang. Ya, kamu menghujat akan dihadapi dengan tenang, dengan akal budi, dengan hati nurani, karena Yesus pernah mengajarkan, kasihilah sesama manusiamu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Ya, saya nggak perlu maki-maki kamu berbohong, menghujat Yesus, ya kan? Tuhan kami nggak perlu gitu. Ya, tapi kami punya akal budi, kami tunjukkan, ya kan, ketidakbenaran penghayatan agamamu ya terhadap yang namanya satu Tuhan itu. Ya.
Bener nggak sih itu? Apa kebohonganmu ini memang cermin ya dari kebohongan Allahmu itu yang kamu sembah-sembah itu setiap hari? Apa itu gitu loh? Ya kan? Makanya ya, kalau mau buat kebohongan, ya di sini saya kasih tahu ya, kalau berbohong ya, mengapa hanya satu orang? Kamu kasih judul aja, ya kan? Ya, kamu kasih judul aja 1 juta ya, seperti di sini 1 juta ya orang bersyahadat, masya Allah ya, 1 juta orang bersyahadat masuk Islam usai debat agama Islam Kristen. Wow, luar biasa, kan begitu, mantap gitu loh. Jadi sama-sama bohong kok. Kalau sama-sama bohong, kenapa satu orang? Mantap gitu ya. Mantap sekali. Jadi mukanya tebel banget gitu kan. Wah, muka tebel itu. Tampillah kamu terus ya di apa namanya, di channel kamu ya, di channel-channel Kristen seakan-akan lebih ini kan. Ya, nah jadi kalau disebut 1 juta orang yang bersyahadat masuk Islam, itu ibaratnya makanan tuh opor tuh gurih gitu. Iya. Jadi malam minggu ini saya hanya sempat menghidangkan ya kan kebohongan Muslim yang bernama Abbas dan Randy ini ya. Wow, luar biasa ya, begitu gurih, sedap ya, mantap ya. Gitulah ya, saudara-saudara ya. Gimana orang mau berbicara kebenaran? Ya, dari awal dia sudah berbohong. Ya, dia berbicara tentang kata-kata kotor, diumpetin segerombolan dia sama teman-temannya dia, diumpetin tuh video. Untungnya saudara-saudara, ya, handphone saya ketika dia telepon itu memakai jalur telepon biasa. Saya nggak tahu kalau telepon saya itu langsung merekam secara otomatis. Tahu-taunya direkamkan di handphone saya secara otomatis. Nah, saya tunjukin tuh pada waktu itu ya. Nanti boleh saya buka lagi tuh videonya. Ya. Nah, dia begitu tidak jujur, dia penuh kebohongan gitu. Ya, dia umpetin tuh kata-kata joroknya. Kemudian saya terbuka pada waktu itu ya untuk berdebat dengan baik-baik. Yuk kita ngomong ini dan itu. Lah, tau-taunya dia bilang, "Oh, saya nggak perlu persiapan, nggak perlu tahu itu semua." Ya kan? Saya akan kalahkan kamu dalam 1 menit. Wow. Lalu kemudian, "Oh, gitu. Oke. Saya berikanlah satu soal. Saya berikan satu soal kepada Abbas ini. Bas, kalau kamu memang pantas untuk berdebat dengan saya, ya, dan karena memang kesombongan kamu, ya, wah, gua ini bisa mengalahkan kamu, ya, dalam 1 menit. Oke, saya kasih satu soal pada waktu itu. Ini udah 1 tahun lebih loh, saudara-saudara. Sudah 1 tahun lebih loh ini, ya. Saya kasih satu soal. Dan soal itu sampai sekarang itu tidak bisa dia jawab gitu loh. Ya, orang pembohong dan orang sombong. Apa yang diharapkan dari si Abbas ini? Apa yang diharapkan? Saya bilang ya di dalam video saya pada waktu itu, Bas, kalau kamu bisa menjawab soal saya ini, kapanpun kamu minta debat sama saya ladenin. Dan memang kan saya sudah mau berdebat sama dia sebetulnya. Gara-gara dia sombong aja. Ya, gara-gara dia sombong, makanya saya kasih satu soal. Lu nggak perlu tahu topiknya kita mau berdebat apa. Lu langsung tahu kan? Nah, kalau lu langsung tahu nih, ya pada waktu itu saya kasih tahu, ya kan? Ya, nih ada seseorang yang namanya Kuang Tang Milashuf, ya. Ini ada selembar pemikiran dia. Nah, coba lu artikan itu selembar itu. Coba tuh artikan selembar itu. Bisa nggak? Nah, itulah, ya, pembohong, sombong, ya, dan kemarin dengan debatnya MGM, ya, begitu belak-belakan dia menghujat,
ya kan? Dan MYM memang benar sekali mengatakan dia bodoh. Lalu apa yang diharapkan dari seorang penghujat, orang yang bodoh, ya, pembohong, orang yang sombong, si Abbas itu? Ya, nah sekarang dia direkrutlah si Randy itu ya untuk masuk ke dalam timnya. Wow, segerombolan pembohong. Wow, Masya Allah, luar biasa. Ayo teman-teman ya, teman-teman yang ada di yang ada di live chat ya, mari kita tepuk tangan ya. Karena masa tangis menangisnya sudah selesai ya, cukup di situ. Sampai jumpa di video dan live streaming saya berikutnya. Bye-bye. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak pemaparan yang luar biasa mengenai ini merupakan fakta baru buat teman-teman umat muslim supaya lebih terbuka untuk mengkritisi, mempelajari setiap keyakinanmu teman-teman. Ternyata apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini membuat kerja keras bagi umat muslim untuk lebih lagi mengetahui keyakinanmu sebagai Islam tentang Allah Subhanahu wa taala yang selama ini ustadz-ustadzmu tidak membongkarnya dengan jujur. Makanya saya bilang di awal tadi, zaman internet ini kita sudah semakin harusnya bijak pintar. Tidak boleh kembali ke zaman jahiliyah teman-teman, di mana semua orang buta pemahaman, buta tentang Allah gitu kan. Dan semoga hatimu terbuka dan lebih bertanggung jawab terhadap ajaranmu. Kalau kamu tidak yakin, ya udah, tinggal kamu berpikir saja. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia datang dari sorga untuk manusia supaya diselamatkan. Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim, tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.